Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Breaking News. Kita masih menantikan pukul 19.30 di mana nanti sidang MKD yang membacakan putusan etik dari Ketua DPR Setia Novanto akan dilanjutkan karena saat ini masih tertinggal 2 orang dari total 17 anggota MKD yang harus memberikan pendapat etiknya. Saya akan kembali lagi ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, kalau tadi melihat komposisinya 9 menyatakan sedang, kemudian 6 menyatakan sanksi berat dengan meminta dibawa ke panel. Kita memprediksi bahwa 2 orang lainnya karena memang berasal dari Partai Golkar dan PKS akan menyatakan sanksi berat. Artinya 9 sanksi sedang melawan 8 sanksi berat dan membawa ke panel. Kalau menurut Anda ini semua skenario seperti ini memang sudah diketahui anggota MKD sebelum masuk ke ruang sidang atau? Kalau menurut saya belum ya. Tapi terus terang kita juga tidak tahu apa yang menjadi kesepakatan mereka ya. Kenapa demikian? Karena teman dari anggota MKD dari PAN itu pernah cerita sama saya bahwa kita tuh sebenarnya 17-nya tuh udah sepakat kok Mas bahwa itu nanti keputusannya bahwa dia bersalah. Gitu. Oh seperti itu kan? Iya. Okay. Bahwa kita itu cuma persoalannya termasuk ini kan, dari Golkar? Iya, cuma persoalannya dibilang ini bagaimana intervensi dari fraksi, intervensi dari apa namanya itu si raja-raja dan ratu dari ketua-ketua partai. Itu waktu itu ya, walaupun memang tidak dalam situasi on air ya, tapi dia pernah bicara sama saya seperti itu ya. Dan kemudian ternyata memang hasilnya seperti ini. Walaupun kemudian kita nggak tahu kenapa akhirnya terbuka, karena kemarin kan si ketua MKD bilang bahwa besok sidangnya tertutup. Akan tertutup. Apakah benar ada desakan-desakan dari teman-teman anggota MKD yang kemudian mengubahnya menjadi terbuka, dan juga desakan dari masyarakat bahwa keputusan ini harus transparan ya. Bisa juga terjadi seperti itu. Tapi kalau Anda lihat bahwa semua anggota MKD itu membaca sesuatu yang sudah diketik, itu berarti mereka bukan mempersiapkan tadi sejam 2 jam. Sudah dari tadi malam? Sudah dari tadi malam. Oke. Ya. Dan dari tadi malam itu kan tergantung kepada staf ahli dia atau staf khusus dia ketika mereka membuatnya ya. Misalnya Anda tahulah kadang-kadang keputusan hakim itu kan di depan panjang di depan ngomong apa tiba-tiba keputusannya lain ya. Kayak dulu waktu kasus pengadilan negeri di Jakarta Selatan tentang kasus Munir ya. Itu di depannya kan terbukti bersalah menurut ingkatan yang pertama tapi begini-gini. Waktu itu saya udah bilang sama si isinya Munir bahwa kayaknya kita kalah dan dia pasti bebas. Wah enggak Mas kayak gini, tiba-tiba ternyata kalah. Tadi juga saya berpikir begitu, tapi ternyata dia cuma bilang begini, tapi keputusannya juga memang agak berbeda ya. Saya beri contoh misalnya bahwa ini nggak terbukti bahwa ada persoalan mengenai legalitas dari sang pengadu, kemudian apakah rekamannya ilegal atau tidak. Tapi yang jelas karena memang ketua DPR itu menghadiri acara itu dan karena itu dia bersalah kan. Dan bersalahnya itu bukan main-main. Kemudian sanksinya berat. Gitu. Itu yang kemudian saya bilang, kok jadi begini ya. Tapi menjawab pertanyaan Anda tadi ya, karena itu udah 9/8 kalau memang atau nanti bisa 11/6 ya. Itu ya kita pegang aja ucapan dari teman-teman DMKD tadi ya, bahwa itu menjadi suara mayoritas dan yang minoritas itu menjadi dissenting opinion atau suara yang berbeda. Adakah celah yang bisa digunakan ketika perbedaannya hanya 1 suara dari partai-partai pendukung Setia Novanto? Sebenarnya kalau dilihat dari segi ini, walaupun sekali lagi ini peradilan etik ya, berbeda dengan peradilan hukum. Tapi kalau misalnya dilihat segi hukum, sebenarnya cuma 2 dilihat. Apakah ini terbukti terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah? Dan kalau kita lihat ini kan dua-duanya menyatakan sebenarnya bersalah. Jadi hasilnya apapun dia melanggar etika. Dan kalau cara baca di dalam hukum itu peradilan hukum, ini bukan dissenting opinion sebenarnya, tetapi lebih tepat kalau saya merasa itu lebih kepada concurring opinion. Jadi pendapat berbeda tapi caranya pendapat yang sama tetapi dengan sanksi berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Gitu ya, cara berpikir berbeda gitu. Tapi kalau cara berpikirnya seperti itu seharusnya panel nanti itu hanya untuk memutuskan sanksi apa? Apakah akan dikeluarkan dari anggota DPR atau tidak? Atau kita akan kembali menyaksikan sidang MKD dari nol lagi? Kalau misalnya skenario-nya akhirnya tadi taruhlah misalnya yang menang jadi sanksi berat begitu ya Mbak ya. Jadi akhirnya masuk ke panel dan dimulai dari awal. Jadi seperti kita panggil lagi saksi, keterangan ahli, alat buktinya diuji lagi. Seperti mengatakan kan ini simpang siur
apakah ini alat bukti, apakah ini barang bukti yang rekaman itu kan? Ya, itu berpulang di situ lagi perdebatannya seperti itu lagi. Oke, ditahan dulu. Saya akan coba menyapa Nudirman Munir, mantan anggota MKD. Selamat malam, Pak Nudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf suaranya sangat kecil, Pak Nudirman. Iya. Pak Nudirman, saya ingin minta komentar Anda dengan hasil sementara ada 9 orang menyatakan sanksi sedang dan 6 orang menyatakan sanksi berat, tetapi minta dibawa ke panel. Silakan Pak Nudirman. Ya, jadi memang menurut aturannya yang sekarang persidangan kode etik itu memang ada kewajiban sebetulnya itu dibawakan ke panel. Artinya panel lah yang memutuskan. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa panel itu kan memang posisinya dilebihkan kepada yang bukan anggota DPR, artinya dari pihak anggota masyarakat. Hal itu memang ditujukan maksudnya untuk objektivitas. Jadi seandainya tidak terjadi kesepakatan di dalam MKD, lalu itu dibawakan ke panel, memang panel itu sendiri pada dasarnya adalah agar putusan itu dinilai objektif. Tidak seperti misalnya dilakukan di MKD yang orang banyak menilai bahwa itu sidang tertutup sehingga dicurigai ada kong kali kong atau main ya istilahnya ada hengki-pengki lah di situ. Jadi sebenarnya tujuan utama dibentuknya panel pada saat dibentuknya undang-undang mengenai MD3 itu yang menjadi dasar pemikiran adalah hal seperti itu, Mbak Tasya. Oke, baik Pak Nudirman, kalau kemudian posisi akhirnya adalah 9 menyatakan sedang dan kita memprediksi 2 lainnya karena berasal dari Partai Golkar dan PKS mungkin akan mengatakan sanksi berat sama seperti rekan-rekan lainnya, artinya 9 sedang melawan 8 memberikan sanksi berat dan minta dibawa ke panel. Apakah itu kemudian akan langsung dijatuhkan sanksi yang sedang karena memang lebih menang 1 suara? Memang dalam persidangan kode etik kita itu sudah mulai mengarah kepada sistem Anglo-Saxon, di mana dikenal adanya sistem juri. Nah, sistem juri inilah yang kita maksud dengan sistem panel sebetulnya. Artinya untuk menjaga objektivitas diambil masyarakat dari luar, lalu ditentukan si A, si B, si C, sehingga diharapkan bahwa putusan panel itu sendiri akan bersifat lebih objektif dibandingkan dengan putusan yang dilakukan di MKD. Karena posisinya 98, karena itu diharapkan panel tentu akan lebih mengedepankan keadilan, rasa keadilan masyarakat terhadap masalah kasus kode etik Pak Setia Novanto ini. Saya rasa itu Mbak Tantia. Oke, Pak Nudirman, kalau kemudian ada sebagian pihak yang menganalisa atau mempersepsikan dibawa ke panel sanksi berat tetapi dibawa ke panel ini sebagai upaya terakhir dari Setia Novanto dan partai-partai pendukungnya untuk memperpanjang proses ini dan menyelamatkan posisi Setia Novanto. Komentar Anda? Memang itu adalah merupakan upaya yang tercantum di dalam undang-undang, ditegaskan dalam undang-undang. Karena itu memang hak dari si teradu tadi, yaitu Pak Setia Novanto, dan juga diputuskan oleh MKD sendiri, apakah diperlukan dibawakan ke panel atau tidak. Kalau memang sudah diputuskan akan dibawakan ke panel, memang itu salah satu peluang dari Setia Novanto agar hukuman itu bisa diperingan. Jadi upaya terakhir yang memang dari segi hukum bisa diterima, yaitu adanya langkah-langkah pembelaan diri seandainya putusan dari MKD dianggap akan merugikan kepentingan Setia Novanto. Jadi ada hak-hak ini tentu sudah tercantum di dalam undang-undang. Saya rasa itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nudirman Munir untuk waktunya di Breaking News Berita 1 TV. Saya akan kembali lagi ke narasumber yang berada di studio, ke Mas Dwi. Mas Dwi, ini kalau kita berpanduan pada peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 pasal 63 menyatakan bahwa sanksi berat itu ada pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota. Kira-kira ini kemudian juga mungkin akan bisa dicari celahnya untuk bisa menerima sanksi berat yang paling ringan misalnya. Oh iya, kalau tadi pertanyaan juga apakah ini upaya terakhir, jelas ya. Kalau kita lihat cara bacanya memang kan seakan-akan
bahkan tadi saya dengar itu Pak Dimyati mengatakan mencoba mencermati keinginan masyarakat, ya kan, bahkan Presiden Pak Jokowi juga disebutkan, dan disebutkan juga Pak Jan Faridz gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bilang itu juga ada intervensi dari berbagai macam pihak untuk keputusan. Apa? Anggota MKD takut kehilangan muka di depan masyarakat begitu? Iya, akhirnya mengambil putusan tanda kutip ini caranya. Kalau tadi bilang ada loopholes-nya, ada celah hukumnya, ya ini memang celah hukumnya gitu. Dan apakah ujungnya memang dua, ada yang pemberhentian sementara sama yang tetap gitu kan. Tetap ya kalau kita lihat memang komposisinya 4-3 walaupun tadi dikatakan mengadopsi sistem juri. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya saya sih pesimis ya melihat 4 orang ini bakal tanda kutip terkontaminasi sebenarnya. Walaupun 7 orang, 3 dari mereka, 4 dari luar, ya tetap sebenarnya kalau kita lihat bakal penuh dengan tekanan, bakal penuh dengan, dan ujungnya sekali lagi apapun hasil dari panel harus disetujui oleh paripurna. Akan kembali lagi kemudian perdebatannya di paripurna. Jadi akan panjang dan sangat melelahkan begitu. Sedangkan kita tahu bahwa Pak Presiden juga mengharap ini tidak berlarut-larut gitu ya, supaya pelambatan ekonomi tidak makin panjang ya. Banyak. Oke, kalau lagi-lagi kita bicara misalnya skenarionya adalah kemudian membentuk panel. Seberapa cepat pemilihan anggota 4 orang dari masyarakat ini bisa dilakukan? Kalau cara bacanya tadi yang kita lihat di dalam peraturan tata beracara MKD ya, itu 10 hari dari hari ini. 10 hari dari hari ini akan persiapan dan seleksi segera diterima begitu ya. Dan nanti akan dipilih langsung 4 orang itu siapa. Jadi dalam 10 hari harus segera ditentukan siapa. Tidak bisa diperpanjang lagi itu, ada loop untuk diperpanjang lagi tidak? Nah, kalau saya lihat sih memang di situ disebutkan 10 hari. Ya, tapi kita nggak tahu nanti perkembangan siapa sesuai dengan kebutuhan ya, kayak sidang tertutup bisa jadi terbuka, kan sesuai kebutuhan saja. Iya, Pak Ikrar.